Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami semua. Hari ini kita bertemu untuk pelajaran pengelolaan kas, ya. Nah, karena ini pertemuan awal, harus Bapak jelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, ada pengelolaan dana kas kecil. Yang kedua, kas di bank. Dan yang ketiga, akuntansi clearing. 3 topik ini akan kita selesaikan di semester ganjil. Berikutnya, rekonsiliasi bank, laporan arus kas. Yang 2 materi ini akan kita selesaikan di semester genap. Oke, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengelolaan dana kas kecil. Nah, apa itu sebenarnya kas? Secara umum, kas itu adalah suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa. Nah, misal, kamu punya uang nih, kamu gunakan untuk jajan. Apakah itu kas? Kas. Tapi biasanya penyebutan kas itu adalah untuk perusahaan. Nah, apa saja yang termasuk kas? Uang tunai yang ada di perusahaan tersebut, simpanan di bank yang sifatnya bisa diambil sewaktu-waktu, contohnya tabungan dan giro, cek, cek dalam perjalanan, dan wesel pos. Ini sudah kita pelajari materinya ya, kamu pasti sudah tahu apa itu. Pengertian cek, cek dalam perjalanan, dan wesel pos. Dana kas kecil. Apa itu dana kas kecil? Yaitu uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Ya, misalnya untuk pembayaran apa? Nah, pembayaran alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, biaya kebersihan. Coba kamu bayangkan seandainya 3 contoh ini kita bayar dengan cek, efisien nggak? Pasti tidak, karena cek itu biasanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya lumayan besar. Prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama, harus ada izin pembentukan, ya, sampai terbentuknya kas kecil. Setelah terbentuk kas kecil, pasti ada pengeluaran-pengeluaran melalui kas kecil. Nah, berikutnya ada pengisian kembali kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil. Di sini ada 2 metode. Yang pertama, sistem dana tetap atau impress method. Apa itu? Yaitu sistem pencatatan di mana jumlah kas kecil nanti akan selalu tetap. Pengisian kembali kas kecil sebesar biaya dia yang dikeluarkan. Contoh, ketika dana kas kecil awal dibentuk sebesar 500.000, pengeluaran pada periode tersebut 480. Maka ketika pengisian kembali nanti, petugas kas kecil akan mengajukan sebesar Rp480.000 sebesar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Yang namanya tidak tetap, pasti jumlah kas kecil akan selalu berubah ya. Nah, pengisian kembali kas kecil tidak harus sama sebesar biaya yang dikeluarkan. Contoh tadi, ketika kas kecil awal 500.000 dan pengeluaran selama periode tersebut 480, maka petugas kas kecil berhak untuk menambah kas kecil. Misalnya ketika pengajuan meminta sebesar 550 atau 600.000 rupiah. Kenapa perlu ditambah? Karena menganggap dalam periode tersebut dan periode selanjutnya kalau 500.000 itu tidak cukup. Ya, jadi inilah materi kita yang pertama untuk pertemuan pertama tentang kas kecil. Untuk lebih lanjut, nanti akan Bapak share, lihat di Sigum, materi kas kecil, ya, dalam bentuk Word. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.